Halo teman-teman, selamat siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Nah, di pembahasan kita atau di pertemuan kita kali ini kita akan membahas media tablik dari band Perunggu. Jadi Perunggu itu adalah, ya kalian semua pasti sudah tahu lah ya. Perunggu itu adalah band yang sedang naik daun di tanah air. Nah, kita akan membahas medianya ya, namanya band kan pasti medianya lagu ya. Jadi kita akan membahas media tablik Perunggu yang medianya itu lagu berjudul 33 kali. Nah, sebelum kita membahas, kita perlu mengetahui profil dari lagu tersebut ya. Jadi lagu 33 kali dari band Perunggu ini diciptakan oleh vokalis mereka bernama Bang Damar dan dirilis pada 11 Maret 2022 sebagai bagian dari album Momerendum ya teman-teman. Nah, ketika beliau atau Bang Damar ini ditanya kenapa bikin lagu ini dalam podcastnya bersama komika tanah air Soleh Solehudin, Bang Damar ini menjawab kalau 33 kali itu tentang witir bukan? Tentang wirid. Iya wirid, apa wirid ya, zikir ya? Zikir. Oh benar, tentang itu. Pokoknya itulah, jadi si 33 kali secara lirik memang pada saat itu tulisannya pas saya ngerasa lagi rada kabur kan hidupnya. Kabur tuh tujuannya nggak clear gitu, berantakan lagi pas di hari gitu penyebabnya apa? Oke, emang lagi karena lagi jauh sama yang di atas gitu. Sholat lagi belang bentong pada saat itu. Kayak pola hidup nggak jelas. Nah, dalam lagu ini kita itu diajarkan untuk ketika kita merasakan kegelisahan dalam hidup, berantakan, tidak kebingungan dalam menentukan arah tujuan gitu. Nah, kita itu nggak apa-apa banget, wajar banget untuk sekedar menghela nafas, berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang telah kita dapat dan apa yang sudah ditinggalkan, seperti yang dikatakan oleh Saka. Saka ini adalah salah satu tokoh di novel Amor Fati. Nah, Bang Saka ini mengungkapkan dalam kalimat, kadang kita butuh spasi untuk mengingat, untuk berpikir, dan sekedar menghela nafas panjang untuk merenungkan sesuatu yang telah kita dapatkan dan yang kita tinggalkan. Jadi spasi dalam kalimat ini itu dalam artian kita perlu mengingat apa yang telah kita tinggalkan, apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita lakukan, mengevaluasi, mengingat juga hubungan-hubungan kita kepada Allah, kepada Tuhan yang mencipta kita, tentunya kepada orang-orang terdekat juga gitu. Kemudian ada Kak Lara juga itu mengungkapkan pendapat. Jadi Kak Lara ini juga salah satu tokoh dari novel Amor Fati, yaitu berpendapat bahwa anggap saja masalah yang datang secara mendadak itu bernama ledakan kehidupan. Fenomena itu bisa terjadi kapan saja, tapi ya namanya juga ledakan, tidak akan lama. Kita hanya perlu menunggu reda, mengevaluasi pasca, dan kembali lagi seperti biasa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita langsung aja masuk kepada pembahasan lirik, makna lirik dari lagu Perunggu 33 kali. Nah, lirik pertama itu berbunyi seperti ini teman-teman. Jikalau kau keluhkan dengung sumbang yang mengganggu, buka lagi visimu, kau tahu mana urutan satu di antara pusaran nirfungsi. Petakan semua lagi titik tujuh yang telah terpatri. Nah, dalam lirik ini Bang Damar sebagai pencipta lagu ini menyampaikan ketika kita mengeluhkan suatu keadaan atau ketika kita mendapatkan masalah yang bernama ledakan kehidupan ini, kita
kita perlu apa ya, membuka lagi visi-visi kita, mengingat lagi visi-visi kita, tujuan-tujuan kita, mengingat lagi prioritas kita, kenapa kita hidup, tujuan-tujuan kita. Nah, karena di antara pusaran infusi kita perlu juga untuk memetakan lagi titik tuju yang paling kita prioritaskan, yang paling kita apa ya, kita inginkan gitu, yang sudah kita rencanakan di jauh-jauh hari gitu. Kita perlu mengingat itu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya pada lirik, melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandari bahkan bebanmu, rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru, belum pernah kau coba lihat semua bukan dari matamu, kelak kau kan mengingat yang membawamu ke sini. Kami pernah di situ di posisimu, relakan kesahmu. Nah, di bagian ini kita itu diajarkan untuk apa ya? Kita melamban tuh wajar banget, boleh banget kita istirahat sejenak untuk apa ya? Bersandar gitu. Mengungkapkan perasaan-perasaan kita yang telah kita dapatkan dan yang telah kita tinggalkan gitu. Karena itu tuh apa ya, kadang itu emang hal yang kita perlukan gitu. Seperti kan melamban itu berarti jeda ya, kita perlu menjeda untuk melakukan, ketika kita melakukan perjalanan untuk meraih tujuan-tujuan kita, ketika kita mendapatkan berbagai cobaan, kita perlu menjedanya gitu. Nah, itu tuh perlu karena kadang-kadang kita itu emang perlu healing atau me time atau apalah itu, untuk apa? Karena untuk kita bisa merefresh kembali otak-otak kita supaya kita kembali bisa gitu menentukan arah tujuan kita gitu. Jadi kita juga perlu mengambil sudut pandang yang berbeda gitu, mengambil bukan hanya sudut pandang kita gitu. Nah, bahwa kita itu juga harus tahu semua orang itu pasti merasakan terpuruk gitu. Ada masanya semua orang itu merasakan keterpurukan gitu ya, namanya juga hidup, pasti kadang di atas kadang di bawah gitu. Jadi nggak cuman kita gitu yang merasakan itu, semua orang juga merasakan, dan itu wajar ketika kita melakukan spasi, melamban, menjeda perjalanan kehidupan kita dalam mencapai tujuan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya pada bagian lirik, tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara, bukan ujung dari rencana, jalanmu kan sepanjang niatmu, simpan tegar dalam hati, 29 kau terus kembali. Nah, dalam lirik ini kita itu diingatkan untuk dalam kita melamban, dalam kita melakukan penjedaan untuk meraih tujuan-tujuan di hidup kita, kita harus mengingat bahwa ini tuh hanya sementara gitu, bukan ujung dari rencana gitu. Jadi ya namanya spasi kan pasti nggak lama gitu, nggak jauh gitu. Jadi kita juga perlu untuk membulatkan niat-niat kita, menyimpan di dalam hati, seperti itu teman-teman.
Nah, selanjutnya pada bagian lirik, sebutlah namanya, tetap di jalannya, kelak kau mengingat, kau akan teringat. Nah, dalam lirik ini ternyata bisa juga loh teman-teman disisipkan dalam Al-Quran sebagai landasan kehidupan kita ya teman-teman. Jadi dalam lirik sebutlah namanya itu ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Kemudian tetap di jalannya itu ada pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 64. Kemudian kelak kau mengingat, kau akan teringat. Nah, itu ada pada Quran surat Al-Munafikun ayat 9 dan Quran surat Ar-Rod ayat 28. Jadi tablik dari apa sih, dari perunggu ini dalam medianya kan lagu. Dalam lagu ini dia itu juga mengingatkan kita untuk ingat kepada Tuhan ketika kita melakukan perjalanan untuk mencapai tujuan, mengingat kepada Tuhan, mengingat kepada orang-orang terdekat kita, menjalin hubungan baik dengan mereka gitu. Nah, jadi ini tuh sebuah apa ya, sebuah sesuatu tablik yang mempunyai landasan yang kuat gitu, yaitu Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya pada bagian lirik, terus berenang, lanjutlah mendaki. Nah, di bagian lirik akhir ini beliau Bang Damar itu mengulanginya sampai 4 kali teman-teman. Jadi kita itu benar-benar diingatkan untuk ketika kita sudah melakukan melamban, melakukan spasi, memikirkan, mengevaluasi, kita itu perlu untuk melanjutkan perjalanan kita untuk mencapai tujuan gitu. Terus berenang, lanjutlah mendaki gitu. Maksudnya kita harus melakukan lanjutan untuk perjalanan kita dengan evaluasi yang telah kita dapatkan. Tentunya kita akan mendapatkan apa ya, jalan dan keyakinan yang lebih meyakinkan gitu untuk mencapai tujuan-tujuan kita gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari kami. Nah, seperti itulah review makna dari tablik band Perunggu yang medianya itu adalah lagu tentunya yang berjudul 33 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian dari kita, dari aku Getang. Nah, kita akan lanjut ke apa sih, ke video-video selanjutnya. Dadah.